Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada dosen mata kuliah Psikologi Pendidikan Ibu Yunika Afrianingsi MPD. Juga saya ucapkan terima kasih kepada kepala sekolah dan wali kelas yang telah menerima saya di Sekolah SD Islam Ashabul Kahfi untuk melakukan studi lapangan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi semangat belajar peserta didik, yang mana di dalamnya berisikan motivasi yang diberikan kepada peserta didik, cara menyampaikan motivasi, cara guru meningkatkan motivasi belajar peserta didik, dan kendala guru dalam memotivasi peserta didik. Baik, langsung saja saya paparkan satu persatu. Yang pertama yakni motivasi yang diberikan pada peserta didik di kelas. Kata motivasi diambil dari bahasa Latin mover, yang artinya dorongan dari diri sendiri untuk mencapai sesuatu yang dikehendaki. Motivasi belajar artinya dorongan dari diri siswa untuk mencapai tujuan belajar, misalnya pemahaman materi atau pengembangan belajar. Hal ini tentu tidak sepenuhnya mudah karena sebagai seorang guru harus mengetahui motivasi apa saja yang harus disampaikan. Misalnya di kelas rendah 1, 2, dan 3 diiming-imingi nilai bagus agar naik kelas, sedangkan kelas atas 4, 5, dan 6 dijanjikan mendapatkan nilai bagus untuk lulus agar bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih baik. Jenjang selanjutnya. Motivasi belajar peserta didik bisa dua jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, motivasi belajar intrinsik. Motivasi belajar intrinsik adalah motivasi yang berasal dari diri peserta didik tersebut. Motivasi ini bisa dipengaruhi oleh keinginan untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu, misalnya berprestasi, masuk sekolah berfavorit, masuk perguruan tinggi favorit. Itu adalah motivasi dari diri sendiri. Yang kedua yaitu motivasi belajar ekstrinsik atau dari luar. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar, misalnya lingkungan. Contohnya adalah iming-iming hadiah dari orang tua jika berprestasi di sekolah, mengikuti saran atau nasihat dari guru, dan sebagainya. Baik, lanjut yang kedua yaitu cara menyampaikan motivasi ke peserta didik. Untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik tentu bukan pekerjaan mudah. Namun sebagai seorang guru harus mencoba dengan semangat dan selalu optimis. Di antaranya yang pertama, menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan beragam. Contohnya, jika siswa sudah mulai bosan dengan metode presentasi atau dengan kelompok. Yang kedua, menjadikan peserta didik yang aktif adalah dengan membuat peserta didik menjadi aktif di kelas, mendorong dirinya untuk terus belajar dan semangat dalam memecahkan suatu permasalahan. Yang ketiga, memanfaatkan media. Kita harus bisa menggunakan media yang ada di kelas agar peserta didik bisa lebih semangat belajar. Yang ketiga, menciptakan kompetisi, yaitu perlombaan, misalnya di kelas siapa yang bisa cepat selesai duluan bisa pulang atau istirahat duluan. Yang selanjutnya, mengadakan evaluasi secara berkala, yaitu mengevaluasi hasil belajar kita setiap kali belajar atau di akhir
Biasanya evaluasi ini dilakukan sebelum belajar, mengingat pelajaran yang sebelumnya. Yang selanjutnya, sampaikan motivasi secara langsung, yaitu melalui menceritakan tentang kisah-kisah kesuksesan seseorang. Yang terakhir, dermawan akan pujian. Kita harus bisa selalu memberikan pujian kepada setiap peserta didik yang berprestasi. Baik, yang ketiga, cara guru meningkatkan motivasi belajar. Dalam pelaksanaan pembelajaran terdapat beberapa cara meningkatkan motivasi belajar, yaitu yang pertama, memberikan angka atau nilai kepada peserta didik. Yang kedua, memberikan hadiah, dopres. Yang ketiga, saingan kompetensi. Harus kita membuatkan saingan ke antara kelas agar mereka lebih semangat untuk belajar. Yang keempat, ego envelopment atau kompetensi. Jauh beda ya. Yang kelima, memberikan ulangan. Yang ketiga, mengetahui hasil dari motivasi yang kita sampaikan, memberikan pujian, memberikan hukuman. Yang 9, hasrat untuk belajar. Yang 10, minat. Dan yang 11, tujuan. Yang selanjutnya, kendala guru dalam memotivasi belajar peserta didik. Yang pertama, peserta didik tidak menyukai cara guru mengajar. Biasanya ini disampaikan oleh guru yang terlalu menjelaskan, fokus menjelaskan saja, tidak sambil memberikan motivasi gitu. Yang kedua, peserta didik tidak menyukai mata pelajaran tertentu. Contohnya saya sendiri itu tidak suka mata pelajaran hitung-hitungan, matematika. Yang ketiga, lemahnya motivasi dalam diri sendiri. Tidak ada rasa ingin tahu dari peserta didik. Yang keempat, peserta didik itu bermasalah baik di sekolah, di rumah, dan lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, kurang perhatiannya orang tua. Karena kurangnya perhatian dari orang tua bisa membuat anak malas belajar karena tidak ada yang membimbing di rumahnya. Yang terakhir, pergaulan buruk, yaitu pertemanan bebas. Ya, mungkin itu penjelasan yang dapat saya sampaikan, dapat saya simpulkan. Untuk memotivasi peserta didik, seorang guru harus mampu memahami kesulitan dari peserta didik dan juga mampu membimbing peserta didik untuk agar lebih semangat memberikan motivasi itu melalui cerita kesuksesan dari seseorang. Seorang guru juga harus mampu memanfaatkan media untuk memotivasi peserta didik. Mungkin sekian dari saya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setong dere.